Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Diharapkan setelah kalian mengikuti pembahasan pada hari ini, kalian mampu menjelaskan penurunan tekanan uap larutan berdasarkan fenomena kehidupan sehari-hari, dan kalian mampu menemukan perbedaan penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih, kalian tahu kolam apung yang ada di Taman Impian Jaya Ancol? Pernah terfikirkan nggak ya, kenapa sih ketika kita berada di kolam apung itu kita menjadi mengapung? Nah, fenomena tersebut berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Sebelumnya, apa sih sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya. Nah, misalnya 0,5 gram urea ketika dilarutkan akan menghasilkan sifat koligatif yang sama dengan 0,5 gram glukosa yang dilarutkan, asalkan jumlah partikel zat terlarutnya itu sama. Ketika suatu zat dilarutkan ke dalam suatu pelarut, sifat-sifatnya akan mengalami perubahan. Nah, sifatnya ini kita kenal dengan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini memiliki 4 sifat. Yang pertama itu ada penurunan tekanan uap atau yang disimbolkan dengan delta P. Kemudian ada kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta TB. Kemudian ada penurunan titik beku yang disimbolkan dengan delta TF. Kemudian terakhir ada tekanan osmotik yang disimbolkan dengan. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan ya bahwa sifat koligatif larutan itu hanya bergantung dengan jumlah zat pelarutnya. Jika berbicara tentang zat terlarut dalam pelarut atau larutan, pasti erat sekali kaitannya dengan konsentrasi larutan. Karena dengan konsentrasi larutan ini kita dapat mengetahui sifat-sifat koligatif larutan. Kalian masih ingat dengan molaritas, dan fraksi mol? Nah, Ibu harap kalian masih ingat ya. Karena untuk menentukan konsentrasi larutan, kalian dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus molaritas ataupun fraksi mol. Baik, kita kembali lagi ke sifat koligatif larutan. Nah, ada 4 sifat koligatif yang tadi sudah Ibu sebutkan di awal. Ini kita fokus untuk membahas penurunan tekanan uap terlebih dahulu ya. Penguapan merupakan proses perubahan suatu zat dari cairan menjadi gas. Nah, banyak sedikitnya uap di atas permukaan cairan itu dapat diukur dari tekanan uapnya. Semakin banyaknya uap di permukaan cairan, maka semakin tinggi pula tekanan uapnya. Penguapan air itu kan merupakan peristiwa lepasnya molekul-molekul air dari permukaan air. Nah, jika terdapat zat terlarut dalam air itu, bagaimana ya? Ketika ada zat terlarut di dalam air, maka permukaan air akan terhalang oleh partikel-partikel zat terlarut. Hal ini mengganggu proses penguapan air. Akibatnya, jumlah uap air yang ada di atas permukaan air semakin berkurang, sehingga tekanan uapnya mengalami penurunan. Nah, begitupun dengan peristiwa ketika kita berada di kolam apung. Nah, kolam apung ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi, di mana kadar garamnya itu mencapai 10 kali lipat dibandingkan dengan kadar garam yang ada di lautan. Air atau pelarut yang ada di kolam apung itu sulit untuk menguap karena tekanan uap pelarut itu menurun. Hal ini disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Dengan kata lain, adanya zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap cairan karena zat terlarutnya memiliki konsentrasi yang sangat tinggi. Maka dari itu, ketika kita berenang, kita tidak akan tenggelam, melainkan kita mengapung. Seorang ahli kimia dan fisika asal Prancis yaitu Marie-Françoise Rol
Roll mempelajari hubungan tekanan uap dan konsentrasi zat larut selama 1 tahun. Dari penelitiannya, Roll menyimpulkan bahwa tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya. Simpulan itu kita kenal dengan hukum Roll. Nah, berikut ini merupakan rumus dari tekanan uap larutan, di mana P adalah tekanan uap larutan, X pelarut yaitu fraksi mol pelarut, dan P0 yaitu tekanan uap pelarut murni. Perlu diperhatikan ya anak-anak bahwa yang dijadikan sifat koligatif larutan adalah penurunan tekanan uapnya atau delta P. Delta P merupakan selisih dari tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Karena P sama dengan P0 dikali fraksi mol pelarut, maka persamaannya jadi delta P sama dengan P0 dikali dalam kurung 1 dikurangi fraksi mol pelarut. Maka nilai penurunan tekanan uap larutannya dapat diperoleh dengan rumus delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol pelarut. Sedangkan rumus penurunan tekanan uap jenuh yang memakai faktor Van Hoff hanya berlaku untuk fraksi mol zat larutnya saja atau zat elektrolit yang mengalami ionisasi. Sehingga rumus penurunan tekanan uap zat elektrolit adalah delta P sama dengan fraksi mol larut dikalikan dengan tekanan pelarut murni dikali dengan 1 ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali alfa. Demikian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat ya dalam mempelajari ilmu kimia yang lain. Dan untuk melatih pembelajaran pada hari ini, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang bersumber dari buku atau sumber belajar yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.